Sekarang kita akan membahas seputar masturbasi. Di sini ada berita, Tyson Fury bilang kesuksesannya berkat masturbasi 7 kali sehari. Kasus lain bilang keseringan masturbasi malah buat Mr. P sulit berdiri. Jadi bagaimana faktanya nih dok? Apakah kebanyakan masturbasi itu berdampak buruk atau justru bermanfaat? Oke, jadi gini ya, sebelum kita membahas tentang tadi yang katanya masturbasinya seminggu full, lebih bersemangat, lebih produktif dengan yang tadi yang tidak, itu kita mesti jelas dulu nih. Ya, masturbasi adalah aktivitas seksual dengan cara merangsang alat kelamin sendiri, baik itu meraba, menyentuh, atau memijat. Tujuannya adalah untuk mendapatkan sensasi yang menyenangkan seperti saat mencapai orgasme pada saat melakukan hubungan seksual. Nah, masturbasi ini merupakan aktivitas seksual yang wajar dilakukan baik itu remaja, dewasa muda, bahkan mereka yang sudah menikah sekalipun. Kenapa? Karena dipicu oleh hormon seksual yang meningkat, kemudian dipicu oleh stimulasi atau rangsangan seksual yang diterima, baik itu berupa pandangan, sentuhan, atau fantasi, bahkan juga dipicu oleh pengalaman seksual sebelumnya. Nah, namun masturbasi ini tentunya harus dilakukan sebagai cara seseorang untuk melakukan sexploration atau mengeksplorasi seksualitas dirinya sendiri. Jadi, masturbasi bukanlah cara untuk melampiaskan kepuasan seksual yang tidak bisa didapatkan dari hubungan seksual, tapi lakukan sebagai me time untuk mempelajari seksualitas diri sendiri. Jika handjob dilakukan kepada seseorang, itu berarti masturbasi atau bukan? Iya, jadi gini, masturbasi ini merupakan sebetulnya aktivitas yang dapat dilakukan sendiri atau dilakukan bersama pasangan, ya. Dan memang masturbasi ini merupakan aktivitas seksual teraman, ya, selama tidak berbagi alat bantu seks atau sex toys jika melakukannya dengan sex toys, ya. Dan kalaupun melakukannya dengan pasangan, maka lakukanlah dengan cara yang aman, tidak berbagi sex toys. Dan kalau melakukan masturbasi kepada pasangannya, tentunya ini merupakan aktivitas masturbasi, gitu. Jadi handjob itu merupakan termasuk masturbasi. Apakah benar sering masturbasi seperti yang kasus tadi itu membuat pria lebih memilih masturbasi ketimbang berhubungan badan? Oke, jadi masturbasi itu memberikan sejumlah manfaat, ya. Yang pertama ada manfaat secara psikis, di mana masturbasi bisa memperbaiki mood dan memperbaiki kualitas tidur. Kenapa? Karena orgasme yang dihasilkan setelah masturbasi itu akan membuat otak melepaskan atau memproduksi senyawa endorfin, di mana endorfin ini akan memberikan rasa nyaman, rasa nyenyak, bahkan rasa mengantuk. Dan selain endorfin juga ada sejumlah zat lain yang dikeluarkan seperti dopamin, serotonin, di mana semuanya ini akan memberikan efek positif terhadap mood dan dapat memperbaiki kualitas tidur. Sedangkan manfaat secara fisik, masturbasi ini ada penelitian yang mengungkapkan bahwa laki-laki yang ejakulasinya hingga 21 kali dalam sebulan, maka faktor resiko untuk mendapatkan kanker prostat akan menurun dibandingkan laki-laki yang jumlah ejakulasinya tidak sampai 21 kali dalam sebulan. Dan kenapa frekuensi ejakulasi yang banyak bisa menurunkan faktor resiko kanker prostat? Karena hal ini diduga oleh pada saat ejakulasi, maka cairan semen atau air mani akan membilas kelenjar prostat dari zat-zat yang bersifat peradangan atau karsinogen. Jadinya laki-laki yang ejakulasinya kurang dari 21 kali dalam sebulan, maka akan lebih berisiko untuk di mana zat-zat peradang tadi atau zat yang bersifat karsinogen akan bisa berubah menjadi kanker. Nah, tentunya untuk mencapai ejakulasi sebanyak 21 kali dalam sebulan, tentu mungkin tidak semua dilakukan dengan cara melakukan hubungan seks dengan pasangan, ya, karena yang namanya hubungan seksual tentu itu mesti atas dasar kesepakatan.
Nah, oleh karena itu dapat dilakukan juga dengan masturbasi. Jadi masturbasi merupakan sebagai salah satu alternatif untuk bisa mencapai atau meningkatkan frekuensi ejakulasi. Nah, yang kedua, manfaat masturbasi adalah bisa mempertahankan kadar hormon testosteron. Kenapa? Karena pada saat masturbasi maka akan membantu untuk mempertahankan gairah seksual, di mana gairah seksual ini sangat dipengaruhi oleh hormon testosteron. Yang ketiga, masturbasi bisa membantu mempertahankan fungsi ereksi. Kita tahu pada saat ereksi, maka pembuluh darah penis akan dialiri oleh darah tanpa hambatan. Nah, ereksi yang terjadi ketika masturbasi akan membantu mempertahankan kesehatan pembuluh darah penis. Nah, yang berikutnya adalah dampak negatifnya nih ya. Jadi masturbasi kalau dilakukan terlalu sering ya, bahkan bisa menyebabkan kecanduan, maka ini bisa mengganggu aktivitas. Tanda kecanduan adalah seseorang tidak bisa melakukan aktivitas lain sebelum masturbasi. Nah, tentunya ini yang tidak boleh ya. Selain itu, masturbasi yang dilakukan dengan berlebihan, misalnya dengan memberikan rangsangan yang sangat keras, sangat hardcore, maka berisiko menyebabkan iritasi pada kulit penis. Kemudian bahkan bisa berisiko mengalami fraktur atau patah batang penis. Dan kemudian tadi ya pertanyaannya adalah kalau misalnya seorang sudah kecanduan dengan masturbasi, maka akan membuat orang tersebut menjadi tidak kebal, menjadi kebal ya, atau menurun sensitivitasnya terhadap rangsangan seksual yang sesungguhnya karena sudah terbiasa dengan rangsangan dari diri sendiri. Nah, oleh karena itu penting sekali untuk bisa menyeimbangkan antara hasrat seksual dengan dampak atau manfaat positif dari masturbasi itu sendiri. Jadi lakukan masturbasi sebagai cara kita untuk melakukan exploration dan untuk mendapatkan manfaat positif dari masturbasi. Bagaimana jika seorang menahan masturbasi? Apakah ada dampak tertentu? Iya, jadi memang masturbasi ini dilakukan sebagai exploration ya. Namun juga masturbasi dilakukan sebagai cara terakhir apabila tidak bisa mengalihkan hasrat seksual. Namun untuk yang sudah menikah, apakah boleh masturbasi? Ya boleh, tapi lakukan tujuannya untuk exploration tadi. Jangan melakukan masturbasi sebagai cara melampiaskan karena nggak dapat dari pasangannya. Ya, jadi sebetulnya intinya adalah silakan masturbasi, tapi lakukan masturbasi untuk mendapatkan manfaat positifnya. Makanya lakukan dengan tujuan exploration atau melakukan eksplorasi untuk bisa mengetahui bagaimana cara untuk bisa mengendalikan ejakulasi, kemudian tahu titik-titik perangsang yang dapat dikendalikan sehingga semua ini dapat diterapkan pada saat melakukan hubungan seksual. Dan sebetulnya masturbasi ini merupakan salah satu terapi dari ejakulasi dini. Jadi terapinya namanya terapi squeezing atau start and stop method, di mana laki-laki melakukan masturbasi atau dilakukan masturbasi oleh pasangannya, kemudian pada saat terasa ingin ejakulasi, maka pasangannya atau dia menekan kepala penis sampai rasa untuk ejakulasinya berkurang, kemudian kembali dilakukan masturbasi. Nah, ini merupakan cara atau metode untuk mengendalikan atau mengatasi ejakulasi dini dengan aktivitas masturbasi. Jadi apakah ada frekuensi normal seseorang untuk masturbasi? Ya, sebetulnya tidak ada frekuensi yang ideal atau frekuensi kapan dikatakan itu kecanduan ya. Karena mungkin ada orang yang masturbasi 3 kali sehari tapi masih bisa beraktivitas normal, masih bisa konsentrasi dalam pekerjaannya, tapi ada orang yang memang ternyata dia 3 kali sehari itu membuat dia nggak bisa melakukan aktivitas lain ya. Artinya tanda kecanduan itu kalau seseorang nggak bisa melakukan aktivitas lain ya sebelum melakukan masturbasi. Sama seperti orang yang kecanduan rokok, kalau dia belum merokok maka dia nggak bisa konsentrasi, nggak bisa fokus karena dia butuh sekali untuk merokok. Nah, seperti itulah masturbasi. Jadi intinya adalah kalau misalnya masturbasi sampai mengganggu aktivitas sosial, pekerjaan, bahkan mengganggu segala hal,
maka itu dikatakan kecanduan dan saatnya untuk mengendalikan kebiasaan masturbasi. Oke, terakhir nih dok, kasih tips untuk masturbasi yang baik dan benar dong. Kayak masturbasi pakai sabun itu aman nggak? Gitu? Oke, jadi masturbasi yang sehat adalah masturbasi yang dilakukan dengan tujuan untuk exploration atau melakukan eksplorasi terhadap seksualitas diri sendiri. Jadi pada saat masturbasi, pelajarilah titik-titik perangsang di area kelamin, kemudian pelajari untuk bisa mengendalikannya, ya. Dan hal ini dapat diterapkan pada saat melakukan hubungan seksual yang sesungguhnya. Kemudian masturbasi dilakukan di tempat yang privacy, ya. Gunakan pelumas, kemudian lakukan dengan gerakan berirama, tidak terlalu keras, ya, tidak terlalu berlebihan. Karena apabila dilakukan dengan stimulasi yang berlebihan, maka berisiko menyebabkan iritasi pada kulit penis atau bisa menyebabkan fraktur patah batang penis. Jadi intinya adalah lakukan masturbasi sebagai exploration, sebagai me time, dan ingat jangan sampai kecanduan.